Hai semuanya, selamat datang di Hendra Story. Video ini agak berbeda daripada biasanya. Dengan yang biasanya gue syuting di dalam ruangan, kali ini gue berada di luar ruangan. Karena sebenarnya gue mau syuting itu tadi siang. Jadwal syuting atau jadwal bikin video itu, take video itu sebenarnya tadi siang. Dan hari ini, sayangnya gue lagi nggak enak badan. Tadi siang pas mau take malah agak pusing ya. Finally, gue nggak jadi take. Tapi keingat kalau hari ini harus tetap take, ya jadwalnya udah seperti itu ya. Gue udah komitmen bikin video di beberapa hari setelah gue upload sebelumnya, misalkan 2 hari atau 3 hari setelah gue upload. Ya ini mungkin agak mundur ya, karena mungkin belum konsisten juga. Ya karena tetap harus bikin video, makanya gue memaksakan diri untuk bikin video meskipun di luar tidak seperti biasanya. Karena ya ini masih nggak enak badan juga ya. Dan mohon maaf kalau misalkan nanti agak sedikit batuk-batuk. Yang penting tujuan gue bikin video itu sebenarnya ya hanya untuk sharing pengetahuan yang gue tahu, semoga bermanfaat. Bagi yang mungkin merasa tidak bermanfaat atau merasa ini ilmunya terlalu basic buat kalian, silahkan kalian boleh skip, nggak perlu komen-komen yang negatif. Ini mungkin buat orang-orang yang memang mau belajar tentang ilmu-ilmu basic aja ya. Soalnya gue juga masih belajar. Dan tema pada hari ini adalah tentang cara membangun personal branding lewat storytelling ya. Oke, tapi sebelumnya intro dulu. Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya, kali ini gue pengen membahas soal cara ngebangun personal branding lewat storytelling. Ya, tentang storytelling itu sebenarnya definisinya luas banget ya. Intinya bagaimana kita bercerita tentang kehidupan kita, tentang apapun yang pengen kita ceritakan untuk membangun personal branding. Kayak tadi gue bikin intronya itu juga salah satu storytelling ya. Tapi itu di skala yang singkat, yang cuman beberapa sesi, cuman di video ini doang. Dan diawali dengan storytelling gitu ya. Dan itu juga salah satu cara untuk membuat kita itu menciptakan persepsi dari orang lain kepada kita. Dan hari ini gue pengen menciptakan persepsi tentang seperti itu. Gue pengen memberikan suasana baru yang biasanya di kamar atau di ruangan. Kali ini gue membangun persepsi untuk syuting di luar yang tidak seperti biasanya. Tujuan gue seperti itu. Dan ketika gue cerita seperti itu, gue pengen bercerita bahwa gue pengen bikin video tadi siang, tapi karena sakit, karena nggak enak badan, makanya gue bikinnya sore ini. Ini pukul sekitar 17.23 ya, setengah 6 ya. Dan itu salah satu storytelling juga yang dikemas secara singkat. Yang gue maksud storytelling ketika kita membangun personal branding itu sebenarnya storytelling yang jangka panjang ya. Kalau kita pengen membangun personal branding itu sebenarnya storytelling yang gue maksud adalah jangka panjang. Maksudnya seperti ini. Ada beberapa orang yang mungkin sekarang personal brandingnya udah jadi. Mereka itu sebenarnya punya story masing-masing dan yang dikemas dengan berbagai sudut pandang. Misalkan story tentang kehidupannya, story tentang percintaannya, story tentang keluarganya, story tentang prestasinya, dan lain-lain. Dan itu semua sebenarnya dibentuk. Dibentuk itu bukan berarti kita bikinnya asal ya, tapi ditentukan dan dijadikan sebuah story untuk mereka. Ketika mereka keluar ke media, mereka punya story untuk dirinya dan membangun personal branding tentang dirinya. Dan itu orang-orang memang disengaja untuk tahu itu agar orang-orang punya persepsi tertentu pada seseorang tersebut gitu. Sebelum kita membangun personal branding lewat storytelling, itu ada beberapa hal yang harus kita lewati. Yang pertama banget, yang paling penting, kita harus tahu apa tujuan kita membangun personal branding itu. Karena tujuan ini akan mempengaruhi apa yang akan kita ceritakan. Misalkan nih, kita contohnya, tujuannya adalah, gue pernah bilang, kalau kita pengen membangun personal branding sebagai fotografer, ya nanti storytelling itu akan berkaitan dengan fotografer juga. Cerita-cerita tentang fotografer, background fotografi dan sebagainya. Ketika kalian punya pengalaman di sebelum-sebelumnya, kenapa kalian menentukan sebagai seorang fotografer gitu, ada cerita-cerita di belakangnya yang memang mungkin berkaitan dengan kehidupan kalian yang real gitu. Contoh lain misalkan kalian pengen menjadi seorang koki ya, personal brandingnya adalah seorang koki ya. Mungkin ketika kalian pengen menjadi ketika kalian pengen membangun personal branding menjadi koki, ya kalian bakal harus punya cerita tentang background koki kalian. Itu tuh bisa ditentukan di awal. Pasti ada cerita kenapa kalian menentukan di
di bidang koki itu sebelumnya kan kalian pasti punya cerita, dan cerita itu harus kalian ceritakan ketika kalian pengen membangun personal branding gitu. Dan tujuan yang tadi gue bilang, makanya ketika kita punya tujuan yang jelas, kita pengen membangun personal branding menjadi siapa di masa depan, itu kalian harus tentukan dari awal, karena storytelling yang akan kalian bikin itu harus berkaitan dengan itu dari awal sampai nanti goal kalian tercapai gitu. Jadi ceritanya itu tentukan sesuai dengan tujuan kalian dari awal. Nah, untuk menentukannya itu bagaimana? Sebenarnya kita bisa mengambil dari beberapa hal yang menjadi patokan, atau beberapa hal yang mungkin bisa menjadi ide kita untuk di bidang apa sih kita pengen membangun story itu. Yang tadi gue udah spill di awal. Salah satunya yang pertama yaitu kita bisa cerita tentang pengalaman bisnis kita. Kalau memang kita ingin membangun personal branding as businessman, atau seorang pebisnis, pengusaha, atau wirausaha, atau ya intinya di bidang bisnis ya. Kalau kalian kedepannya pengen membangun personal branding sebagai pebisnis atau sebagai pengusaha ya, kalian bisa mengambil cerita kalian yang sebelum-sebelumnya itu untuk dikaitkan dengan tujuan kalian, yaitu menjadi seorang pebisnis. Misalkan kalian dulu kenapa sih awal banget kenapa kalian pengen jadi seorang pebisnis? Apa karena dari keluarga kalian, apa karena memang kalian punya riwayat yang menjadi switch moment ketika kalian menjadi pebisnis, atau mungkin kalian punya pengalaman yang menarik, yang nggak harus menarik sih, maksudnya yang jujur aja dari kalian sendiri itu tentang pengalaman bisnis kalian dari awal untuk membangun personal branding as a pebisnis. Contoh lain, kita bisa mengambil dari perjalanan prestasi kalian. Jadi kalian punya prestasi mungkin dari dulu sampai sekarang. Kalau kalian pengen membangun personal branding as orang yang mungkin pengen dipersepsikan sebagai orang yang pintar atau cerdas, atau mungkin kalian pengen membangun personal branding sebagai orang yang intelektualnya tinggi gitu ya, atau akademisnya tinggi ya, kalian bisa membangun personal branding bercerita tentang pengalaman perjalanan prestasi kalian dari kalian mungkin masih SD, SMP, SMA, itu prestasinya apa-apa aja gitu, diceritain satu persatu. Dan kalian harus real ya kalau kalian bercerita, karena nanti kalian akan lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan di akhirnya nanti. Ketika kalian bercerita dengan orang-orang tentang hal itu, kalian bisa mempertanggungjawabkan atas itu. Contoh lain, ketika kalian mungkin pengen membangun personal branding sebagai orang yang ingin mengembangkan diri gitu. Jadi kalian ingin menjadi seorang self-developer gitu ya. Jadi bisa diangkat dari beberapa cerita pengalaman kalian dari kehidupan kalian. Mungkin kalian pernah jatuh di keluarga kalian, atau kalian pernah ketimpa masalah di sebelum-sebelumnya yang membuat kalian punya momen menjadi seorang yang lebih baik, sehingga kalian punya keinginan untuk berkembang gitu. Dan kalian menceritakan itu sebagai tujuan akhirnya adalah menjadi seorang yang pengen bercerita atau pengen menjadi personal branding dipandang sebagai seorang self developer atau seorang yang bercerita tentang pengembangan diri gitu. Dan mungkin ada beberapa orang yang membangun personal brandingnya sebagai orang yang punya cerita tentang kehidupan romantisme mereka, gitu, kehidupan cinta mereka. Ada orang yang seperti itu. Jadi mereka memang sengaja menceritakan pengalaman-pengalaman cintanya atau pengalaman-pengalaman romantisnya sebelum-sebelumnya tentang mantan-mantan mereka, tentang kehidupan percintaan mereka. Itu yang membuat mereka menjadi punya cerita untuk menceritakan di masyarakat atau di publik tentang kehidupan mereka di percintaan. Sehingga ketika tujuan akhirnya itu pengen membangun personal branding yang ini berkaitan ketika mereka ingin bercerita di media, misalkan di YouTube, di Instagram, atau di TikTok. Dan yang mereka ceritakan itu berkaitan dengan memang yang pengen mereka bangun as a personal brand gitu. Mungkin sebagian dari kalian berpikir, emang menarik ya cerita kita itu di share di publik gitu. Ya menurut gue itu menarik ya. Jadi yang kita pikir itu nggak menarik, bagi orang lain itu bisa jadi menarik, karena mungkin bagi kita itu terlihat seperti biasa aja, seperti kita sehari-hari. Bahkan cerita kita yang pernah kita alami itu adalah cerita yang normal-normal aja, karena kita yang mengalami, jadi kita nggak merasakan bahwa itu menarik. Tapi bagi orang lain itu bisa jadi sangat menarik, karena mereka nggak mengalami itu. Dan ketika kalian menggunakan cerita kalian itu untuk membangun persepsi di publik, bisa jadi orang itu memang belajar dari kalian. Ketika kalian pengen membangun personal branding yang kalian inginkan, mereka bisa belajar dari pengalaman kalian gitu. Dan pengalaman itu sangat menarik menurut gue.
Itu terbukti ketika kita pengen mendengarkan podcast atau cerita tentang seseorang, journey-nya mereka, itu kan menarik ya. Meskipun bagi mereka itu biasa aja, tapi bagi kita yang mendengarkan itu bisa jadi menarik gitu loh. Jadi nggak usah khawatir soal menarik atau enggak. Menurut gua cerita dari kita itu selalu menarik bagi orang lain gitu. Karena orang lain nggak mengalami, kecuali mereka adalah keluarga kita, mungkin mereka udah tahu tentang cerita kita ya. Tapi kalau pengemasannya kita bisa menarik, atau kita menceritakan dengan ya dikemas dengan sedikit bumbu-bumbu yang menarik, itu akan jadi menarik ya. Oke, mungkin gitu aja tips untuk membangun personal branding lewat storytelling ya. Intinya ketika kalian pengen membangun story itu ya kalian harus jujur, kalian harus cerita tentang hal yang memang kalian bisa bertanggung jawabkan di masa depan. Jadi kalian nggak repot-repot untuk bersih-bersih ya tentang citra kalian atau image kalian kalau mungkin kalian di cancel lah, ke cancel sama masyarakat, karena Indonesia ya, namanya Indonesia kadang pintar banget untuk mencari kesalahan kita. Tapi nggak masalah, intinya kita kalau jujur itu akan menjadi cerita yang membuat kita lebih nyaman gitu ya. Jadi untuk membangun storytelling itu harus konsisten dan sesuai yang kalian emang alami dan kalian nyaman gitu. Oke, gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian pengen sharing juga, kalian bisa tulis di kolom komentar. Gue pengen kalian juga memberikan masukan buat gue, dan ketika kalian pengen request video apa yang bakalan gue bahas selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Gitu aja ya, thank you for watching sampai akhir ini. Semoga bermanfaat, and see you next time, bye bye.